Kita ke informasi selanjutnya, jelang Hari Raya Idul Adha, makin banyak hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban terpapar virus penyakit mulut dan kuku. Makin maraknya penyebaran PMK berimbas pada kerugian yang dialami para peternak. Penularan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Bandung Barat, Jawa Barat semakin mengganas. Hingga Rabu pagi, penyebaran PMK tembus hingga 8.000 lebih kasus dengan jumlah kematian 180 ekor hewan ternak. Seperti di kawasan Cisarua, upaya vaksinasi sulit dilakukan karena mayoritas sapi yang ada di beberapa kandang sudah dalam kondisi terpapar PMK. Meluasnya virus ini berimbas pada kerugian yang dialami peternak. Selama 35 hari PMK ada di Kabupaten Bandung Barat sudah lebih dari 9 miliar kerugian, baik itu dari ternak yang mati, dipotong bersyarat, maupun dari yang susunya terhenti. Sementara di Kabupaten Lebak, Banten, tercatat sebanyak 304 hewan ternak di 3 kecamatan telah terjangkit virus PMK. Itu terdiri dari kerbau dan sapi, karena untuk domba, kambing belum pernah laporan 1 ekor pun. Hingga bulan Juni 2022, setidaknya 214.000 ekor hewan ternak yang ada di 16 provinsi di Indonesia telah terserang wabah penyakit mulut dan kuku. Tim Liputan melaporkan. Ya, sungguh ujian yang cukup berat harus dihadapi para peternak. Semoga kondisi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Ustadz Arifin, kewajiban kurban ini kan kian bagi yang mampu saja. Kemudian apakah kita boleh berkurban tapi uangnya utang dari orang lain? Ya, memang ada kadang-kadang kecenderungan orang begitu ya, karena ingin mendapat pahala yang besar dari ibadah kurban ini, lalu dia berutang kepada orang lain. Sebenarnya pertama ya, catatan saya bahwa berkurban itu hukumnya tidak wajib. Nah, karena tidak wajib, sebetulnya kita yang belum mampu tidak harus memaksa diri gitu dengan cara berutang. Tapi kita boleh punya tekad, tentu saja tekad yang kuat untuk berkurban dengan cara misalnya menabung. Katakanlah jumlah harga kambing itu 3.600.000 rupiah. Kalau dibagi setahun kan berarti satu harinya ringan. Ya, kita nabung cicil satu hari sekian itu sampai 1 tahun kan akan sampai juga 3.600.000 rupiah itu Rp1.000. Nah, cara itu jauh lebih baik, terhormat, boleh dan diberkahi insya Allah daripada kita berutang. Mengapa? Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa berutang itu sebetulnya sangat tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan yang terpaksa gitu. Nah, ini saya kira untuk berkurban belum terpaksa karena kita tidak dosa apa-apa kalau kita tidak mampu dan tidak berkurban, nggak dosa apa-apa. Nah, terpaksa itu umpamanya ketika makanan pokok di rumah habis, ya beras nggak punya segala macam dan sementara kita harus makan supaya tetap bisa hidup, bisa ibadah, anak kita juga harus makan. Nah, kita berutang untuk makanan pokok itu boleh. Nah, nanti sudah punya keuangan yang udah baik lagi, kita kembalikan utang itu. Tapi kalau untuk berkurban, banyak sekali ulama yang tidak menganjurkan kita berutang demi berkurban. Nah, saya kira itu saja jalan keluarnya. Kalau memang mau berkurban, ya mulai hari ini untuk tahun depan, tapi ya mulai hari ini kita menabung saja satu hari berapa gitu supaya terasa ringan. Nanti lama-lama setahun depan juga kita akan mampu untuk berkurban. Saya kira gitu. Lebih baik tidak usah berkurban kalau dengan cara mengutang ya, berutang daripada memaksakan diri. Khawatirnya kita mati sebelum utang itu kita lunasi kan juga repot jadinya. Itu Kak Cinta ya. Iya, baik Ustadz, artinya tidak perlu dipaksakan begitu ya. Insya Allah jika diberi umur panjang, ada niatan saja untuk berkurban, insya Allah sudah dicatat dan masih akan ada tahun berikutnya untuk berkurban. Ya. Nah, ini selanjutnya Ustadz Arifin, di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai diharamkannya orang yang berniat menyembelih kurban untuk mencukur rambut dan memotong kuku. Bagaimana menurut Ustadz mengenai hal ini? Ya, betul sekali. Memang ada perbedaan pendapat ya. Ada yang menganjurkan, ada yang membolehkan, ada yang sebetulnya terserah kepada kita. Memang hadisnya ada disebutkan bahwa orang yang sudah berniat untuk berkurban, maka ketika masuk bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tiba saat pemotongan hewan itu dilarang memotong kukunya, dilarang memotong rambutnya gitu. Nah, tapi dalam menyimpulkan hukum dari hadis itu ulama berbeda.
Ada yang mengatakan itu makruh dalam arti silakan lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, walaupun kalau dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ada yang mengatakan itu haram, artinya nggak boleh sama sekali kita potong rambut, potong kuku. Nah, saya kira kembali kepada kita masing-masing, kita mau pilih pendapat yang mana. Yang penting hikmahnya adalah dari sekian banyak pendapat ulama itu, hikmahnya adalah kalau kita tidak potong kuku dan rambut kita ketika kita sudah niat berkurban, itu maksudnya adalah agar seluruh tubuh kita ini mendapat keberkahan dari kurban itu. Katakanlah umpamanya tanggal 2 Zulhijjah, tanggal 3 saya potong rambut. Berarti kan sebagian rambut saya itu terbuang, tidak mendapat keberkahan dari kurban yang tanggal 10 Zulhijjah nanti. Saya potong kuku, berarti kuku yang terbuang itu tidak mendapatkan keberkahan dari kurban pada tanggal 10 Zulhijjah nanti gitu. Itu hikmah yang menurut ulama yang mengatakan bahwa sebaiknya kita tidak memotong rambut dan kuku kalau kita mau berniat berkurban. Nah, tapi ada lagi catatan dari ulama yang sudahlah potong saja rambut atau kuku kalau sudah panjang. Itu juga ada hikmahnya juga. Jadi kalau kuku kita kotor, katakanlah ya kotor, masa kita biarkan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah, rambut kita sudah terlalu gondrong, umpamanya sudah tidak bagus, tidak sehat lagi, ya kita potong tidak apa-apa gitu, dengan niat untuk sesuatu yang baik juga, bukan untuk melanggar, melawan apa yang disebutkan di dalam hadis. Jadi memang perlu sikap yang bijak dari kita dalam memahami hadis itu, dan nyatanya ulama-ulama juga berbeda pandangan. Saya cenderung seperti itu. Kalau memang kuku sudah terlalu panjang harus dipotong, ya potong saja, enggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita kukunya bersih, sudah dirawat sejak semula, tidak terlalu panjang, dan kita bisa menahan diri untuk tidak memotong sampai tanggal 10 Zulhijjah, ya silakan tidak usah dipotong. Insya Allah sama-sama niatnya baik dan sama-sama mendapat pahala insya Allah. Kita. Masya Allah, bisa menanggapi pendapat ulama dengan cara yang sangat bijak sekali.